USA panik. Rudal Burevestnik Rusia, pengubah permainan, bikin proyek Golden Dome Trump tak berguna. NATO terancam pecah. Ribuan warga Eropa turun ke jalan. Tolak bantuan miliar euro ke Ukraina. Cina jual dolar besar-besaran. Yuan menguat gila-gilaan. Perang mata uang era Trump dimulai. Kabar buruk dolar Amerika. Cina buang Rp 860 triliun, BRICS dorong dedolarisasi massal. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Uji coba sukses rudal nuklir Burevestnik Rusia memicu kekhawatiran global. Dengan jangkauan 14.000 km, daya tahan 16 jam, dan kemampuan menghindari radar, rudal ini menjadi senjata serangan kedua yang menembus sistem anti-rudal Amerika Serikat dan menggoyang keseimbangan kekuatan militer dunia. Berikut informasi selengkapnya. Kabar sukses uji coba rudal nuklir jarak tak terbatas Rusia, Burevestnik, telah memicu reaksi keras bahkan dari dalam lingkaran militer AS sendiri. Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS, menyebut Burevestnik sebagai pengubah permainan yang mengancam seluruh strategi pertahanan Amerika. Menurut Krapivnik, kemampuan unik rudal ini dapat mengusik dan membatalkan rencana ambisius Presiden Donald Trump untuk membangun sistem anti-rudal canggih yang disebut Golden Dome. Mengapa rudal Rusia ini disebut senjata serangan kedua? Bagaimana ia bisa terbang selama 16 jam, menempuh 14.000 km, dan menghindari sistem radar canggih AS? Dan seberapa serius dampak Burevestnik terhadap keseimbangan kekuatan militer global? Dalam 20 menit, kita bedah analisis dari mantan militer AS ini. Burevestnik sebagai pengubah permainan. Krapivnik, yang berbicara setelah Moskow mengumumkan sukses uji coba, menjelaskan mengapa Burevestnik, rudal yang diklaim menempuh 14.000 km begitu ditakuti. Rudal jelajah yang fleksibel, tidak seperti rudal balistik yang terbang dalam lintasan parabola yang dapat diprediksi, Burevestnik adalah rudal jelajah. Krapivnik menekankan, rudal ini dapat terbang di sekitar zona anti pesawat di sekitar zona radar. Artinya, ia mampu bermanuver untuk menghindari pendeteksian. Daya tahan luar biasa. Klaim militer Rusia bahwa rudal ini bertahan di udara selama 16 jam menjadi poin kunci. Krapivnik menyebut, kemungkinan bisa bertahan di udara lebih lama. Jangkauan tak terbatas dan daya tahan terbang yang ekstrim ini membuatnya sulit untuk dilacak dan dicegat. Senjata serangan kedua, Krapivnik menegaskan status strategis rudal ini. Artinya, ini adalah senjata serangan kedua. Ini adalah inti dari penangkalan nuklir, nuclear deterrence, yang menjamin bahwa jika Rusia diserang, serangan pertama, Rusia akan memiliki kemampuan membalas, serangan kedua, yang tak dapat dihentikan. Kemampuan ini membuat Burevestnik menjadi ancaman eksistensial bagi strategi pertahanan AS. Merusak rencana Golden Dome Trump. Perkembangan Burevestnik ini, menurut Krapivnik, akan mengusik rencana AS untuk membangun sistem anti-rudal canggih yang diberi nama Golden Dome. Kelemahan sistem AS, sistem radar dan anti-rudal yang sedang dikembangkan AS dirancang untuk mendeteksi dan mencegat rudal balistik, yaitu rudal yang terbang tinggi dan mengikuti lintasan yang dapat dihitung. Rudal ini dipasang untuk menargetkan lintasan yang mungkin berasal dari negara-negara seperti Korea Utara, Cina, dan Rusia. Krapivnik menjelaskan, rudal-rudal ini tidak harus mencakup seluruh wilayah AS, sistem ini memiliki titik buta di luar lintasan balistik standar. Golden Dome usang sebelum waktunya, karena Burevestnik adalah rudal jelajah yang dapat terbang rendah dan bermanuver, ia dapat mengabaikan arsitektur pertahanan rudal AS yang ada dan yang direncanakan. Krapivnik mencatat bahwa Golden Dome kemungkinan besar tidak akan beroperasi setidaknya sebelum tahun 2030, dan pada saat itu, Burevestnik sudah menjadi ancaman nyata yang efektif menembus sistem tersebut. Singkatnya,
Teknologi serangan Rusia telah melampaui teknologi pertahanan AS yang masih dalam tahap perencanaan. Skeptisisme Barat dan penyangkalan realitas. Krapivnik juga menyentuh aspek politik dan media dari uji coba ini. Ia memprediksi bahwa Barat akan menyambut klaim sukses Rusia dengan skeptisisme yang besar, sama seperti pengumuman rudal hipersonik Putin pada tahun 2018. Kritik terhadap Barat, Krapivnik melontarkan kritik pedas, menyatakan, semakin jauh masyarakat menjauh dari kemampuan mengenali kebenaran, semakin dekat pula mereka akan runtuh. Menolak realitas, ia menuduh Barat sedang menyangkal realitas, dan tidak mengakui kebenaran apapun yang terjadi. Menurutnya, penolakan untuk mengakui kemampuan rudal Burevestnik sama seperti penolakan mereka terhadap rudal hipersonik Rusia sebelumnya. Pernyataan Krapivnik ini, meskipun berasal dari mantan perwira AS, justru memperkuat narasi Kremlin, bahwa mereka memiliki teknologi yang tidak diakui Barat, dan penolakan Barat adalah tanda kelemahan strategis mereka. Analisis Stanislav Krapivnik sangat jelas, rudal Burevestnik Rusia adalah ancaman generasi baru karena mobilitas, daya tahan terbang, dan jangkauan tak terbatasnya. Ini adalah tantangan serius terhadap supremasi militer AS. Dengan kemampuan untuk menghindari radar dan terbang di luar lintasan yang dapat diprediksi, Burevestnik efektif mengebiri sistem pertahanan anti-rudal AS, termasuk proyek Golden Dome yang sangat mahal. Ini secara drastis meningkatkan risiko serangan balik yang tak terhindarkan jika konflik nuklir terjadi. Gelombang protes di berbagai negara NATO menandakan kelelahan publik terhadap perang Ukraina. Warga menuntut penghentian bantuan militer, fokus pada pemulihan ekonomi domestik, dan dorongan negosiasi damai, menciptakan tekanan internal serius yang mengancam soliditas aliansi. Berikut informasi selengkapnya. Selama hampir 3 tahun, dukungan negara-negara NATO terhadap Ukraina tampak solid dan tak tergoyahkan. Namun kini, aliansi militer terkuat dunia ini menghadapi ancaman dari dalam, rakyatnya sendiri. Di berbagai penjuru Eropa, ribuan warga turun ke jalan dalam aksi demonstrasi massal, menuntut pemerintah mereka menghentikan atau mengurangi dukungan finansial dan militer yang nilainya mencapai miliaran euro kepada Kiev. NATO pecah, adalah narasi yang mulai menggema. Mengapa warga di jantung negara-negara NATO seperti Jerman, Prancis, dan bahkan Amerika Serikat mulai menolak dukungan ke Ukraina? Apa tuntutan utama mereka? Menghentikan perang atau mengutamakan ekonomi domestik? Dan seberapa serius perpecahan internal ini mengancam strategi kolektif NATO? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah potret aksi demo yang mengguncang kantor pusat aliansi di Brussels. Skala dan lokasi demonstrasi. Gelombang demonstrasi yang menentang dukungan tanpa batas kepada Ukraina ini bukanlah peristiwa terisolasi. Ini adalah gerakan yang meluas, terjadi di berbagai ibu kota dan kota-kota besar negara-negara anggota kunci NATO, yang selama ini menjadi penyumbang bantuan terbesar. Jerman, demonstrasi menyoroti kekhawatiran atas lonjakan biaya energi dan inflasi, dengan tuntutan agar Berlin menghentikan pengiriman senjata berat. Italia dan Prancis, protes fokus pada perlunya pemerintah mengalihkan dana bantuan miliaran euro ke sektor domestik seperti kesehatan, pendidikan, dan mengatasi krisis biaya hidup. Slogannya serupa, uang kami untuk rakyat kami, dan damai sekarang. Negosiasi, bukan perang. Ini mencerminkan kelelahan publik terhadap perang yang terasa jauh namun dampaknya sangat terasa pada dompet mereka. Tuntutan utama dan narasi anti-NATO. Tuntutan utama para demonstran ini bisa dikelompokkan menjadi 3 pilar, yang secara fundamental menantang kebijakan kolektif NATO. Stop bantuan militer, menghentikan pengiriman senjata yang dianggap hanya memperpanjang konflik dan meningkatkan risiko eskalasi dengan Rusia. Fokus domestik, meminta pemerintah mengalihkan dana yang digunakan untuk bantuan Ukraina ke dalam negeri, mengatasi inflasi, krisis perumahan,
dan biaya energi yang melonjak akibat sanksi. Negosiasi damai mendesak para pemimpin NATO untuk segera menekan Kiev agar duduk di meja perundingan dengan Moskow, tanpa prasyarat yang tidak realistis. Yang paling mengkhawatirkan bagi Brussels adalah munculnya narasi yang menuduh NATO adalah pihak yang memprovokasi perang ini, bukan sekadar aliansi pertahanan. Narasi ini diperkuat oleh kampanye disinformasi yang luas, yang berhasil menemukan lahan subur di tengah kepuasan ekonomi yang menurun. Potret perpecahan di jantung NATO. Aksi demo ini bukan satu-satunya tanda keretakan. Ada perpecahan yang makin terlihat di antara negara-negara anggota NATO. Hongaria dan Slovakia, negara-negara ini, terutama di bawah kepemimpinan yang lebih populis, secara terbuka menolak mengirimkan bantuan militer lebih lanjut, bahkan menahan dana bantuan UE untuk Ukraina. Mereka memimpin blok damai yang menuntut deeskalasi cepat. Perbedaan persepsi ancaman, negara-negara di Eropa Timur, Polandia dan Baltik, masih melihat Rusia sebagai ancaman eksistensial, dan mereka tetap teguh mendukung Kiev. Sementara itu, negara-negara Eropa Barat dan Selatan, yang merasa lebih aman secara geografis, lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi dan energi. Perpecahan ini membuat sulit bagi Sekretaris Jenderal NATO untuk mempertahankan narasi kesatuan yang utuh, terutama menjelang pertemuan-pertemuan penting di masa depan. Aksi demo warga ini adalah manifestasi dari kelelahan perang dan krisis biaya hidup. Pemerintah negara-negara NATO tidak bisa lagi hanya mengandalkan sentimen anti-Rusia untuk membenarkan pengeluaran militer dan bantuan yang masif. Perpecahan yang muncul di jalanan Eropa mengirimkan sinyal kuat kepada para pembuat kebijakan di Brussels dan Washington. Dukungan tidak lagi blank check, bantuan masa depan ke Ukraina akan menghadapi pengawasan parlemen yang jauh lebih ketat dan lebih banyak perdebatan publik. Sinyal ke Rusia, Moskow pasti akan memanfaatkan perpecahan ini sebagai bukti bahwa dukungan Barat terhadap Kiev tidak berkelanjutan dan akan melemah seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, para pemimpin NATO harus menemukan keseimbangan yang sulit, antara menjaga keamanan kolektif dari ancaman Rusia, dengan mengatasi krisis biaya hidup dan tuntutan demokratis dari warga negara mereka sendiri. Jika tidak, keretakan yang muncul dari jalanan ini berpotensi meruntuhkan strategi kolektif aliansi. Penjualan besar-besaran dolar AS senilai 51,8 miliar AS dolar oleh bank-bank Cina menandai kepercayaan pasar terhadap penguatan yuan. Didukung ekspor kuat dan kebijakan peak, langkah ini menjadi strategi Beijing menghadapi tekanan tarif Trump serta menantang dominasi dolar di Asia. Berikut informasi selengkapnya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina kini memasuki fase baru yang sangat sensitif, perang mata uang. Dalam manuver yang mengejutkan, bank-bank di Cina baru saja menjual dolar Amerika Serikat atas nama klien mereka dalam jumlah yang terbesar sejak Desember 2020. Aksi jual dolar besar-besaran senilai 51,8 miliar AS dolar ini adalah sinyal jelas pasar di Cina sangat bullish atau optimistis terhadap penguatan yuan Cina. Mengapa sentimen ini muncul sekarang, di tengah ancaman tarif baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Bagaimana Bank Sentral Cina, PIC, memanfaatkan momen ini untuk mendorong yuan menuju level krusial 7 dolar per dolar Amerika Serikat? Dan apa artinya fenomena ini bagi dominasi dolar Amerika Serikat di Asia? Dalam 6 menit ke depan, kita akan bedah bagaimana yuan Cina menjadi senjata ekonomi Beijing di tengah ketegangan geopolitik. Data mengejutkan, pelepasan dolar 51,8 miliar AS dolar. Angka-angka yang dirilis data resmi Cina menunjukkan betapa dramatisnya pergeseran sentimen ini. Pada September 2025, para pemberi pinjaman, yaitu bank-bank di Cina, menjual valuta asing senilai 51,8 miliar AS dolar atas nama nasabah mereka.
Angka ini adalah jumlah bulanan terbesar yang dilepas sejak Desember 2020. Siapa klien yang melakukan aksi jual ini? Mereka adalah eksportir, mengubah pendapatan dolar Amerika Serikat dari ekspor menjadi yuan. Importir, mengatur ulang posisi keuangan mereka. Investor aset keuangan, mengurangi kepemilikan aset luar negeri. Aksi jual dolar ini, yang diimbangi dengan pembelian yuan, menunjukkan satu hal tegas. Investor Cina siap menukarkan dolar mereka sekarang karena mereka yakin harga yuan akan makin mahal di masa depan. Kekuatan yuan, konversi eksportir dan peak. Sentimen bullish terhadap yuan ini didukung oleh dua faktor fundamental. Konversi eksportir yang kuat, dengan pertumbuhan ekspor yang kuat pada September, eksportir menerima arus dolar yang besar. Mereka kini lebih memilih mengonversinya ke yuan, menjual dolar, pada rasio yang lebih tinggi. Ini menciptakan surplus bersih dalam penyelesaian valuta asing, artinya arus masuk ke Cina meningkat, yang secara alami menopang yuan. Dukungan Bank Sentral, Peak People's Bank of China tidak tinggal diam. Mereka secara aktif mendukung penguatan yuan. Peak menetapkan nilai tukar acuan harian yuan pada level terkuatnya dalam sekitar 1 tahun bulan ini. Host, mengutip analis kepala riset Asia di Australia and New Zealand Banking Group, Hon Goh, memprediksi, dengan Peak yang mendukung penguatan yuan dan mendorong penguatannya, kita dapat melihat peningkatan lebih lanjut dalam rasio konversi eksportir untuk sisa tahun ini, yang akan mengarah pada apresiasi yuan lebih lanjut. Yuan versus dolar, tarif dan geopolitik. Skenario ini menjadi lebih dramatis ketika dilihat dari kacamata geopolitik. Aksi penguatan yuan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan ancaman tarif terhadap Cina pada awal Oktober. Dalam konteks ketegangan perdagangan, jika yuan melemah, itu akan membuat ekspor Cina makin murah, yang dapat memicu kritik dari Amerika Serikat bahwa Cina melakukan devaluasi kompetitif. Sebaliknya, penguatan yuan saat ini di sekitar 7.12 per dolar Amerika Serikat, dengan target analis menuju 7.00 adalah langkah yang menunjukkan kepercayaan diri Beijing terhadap mata uangnya, sekaligus menanggapi ancaman tarif Trump dengan cara yang berbeda. Lonjakan konversi falas ini membantu menopang yuan di tengah arus keluar dari investasi sekuritas, di mana lembaga asing terus mengurangi kepemilikan obligasi dalam negeri Cina. Yuan menjadi jangkar stabilitas, setidaknya dari sisi perdagangan. Aksi jual dolar Amerika Serikat senilai 51,8 miliar AS dolar ini mengirimkan sinyal kuat ke pasar global. Pertama, ini menunjukkan bahwa eksportir Cina, yang merupakan tulang punggung ekonomi, sangat yakin dengan prospek yuan. Kedua, ini adalah bukti bahwa Bank Sentral Cina menggunakan alatnya untuk memproyeksikan stabilitas dan kekuatan di tengah ancaman trade war. Penguatan yuan melalui dedolarisasi yang dipimpin eksportir lokal ini merupakan salah satu cara paling efektif yang dimiliki Cina untuk secara bertahap menantang dominasi dolar Amerika Serikat, setidaknya dalam transaksi perdagangan regional. Jika yuan terus menguat, analis memperkirakan ratusan miliar dolar Amerika Serikat lainnya akan diubah ke mata uang lokal. Perang dagang telah berubah menjadi kontes kekuatan mata uang. Aksi jual dolar AS senilai 51,8 miliar AS dolar oleh bank-bank Cina menandai babak baru perang mata uang global. Didukung ekspor kuat, kebijakan Peak, dan agenda dedolarisasi BRICS, Beijing memanfaatkan ketegangan dagang Trump untuk memperkuat serta menginternasionalisasi yuan. Berikut informasi selengkapnya.
Dolar Amerika Serikat, mata uang cadangan global, baru saja menerima pukulan telak yang belum pernah terjadi sejak tahun 2020. Bukan dari pasar acak, melainkan dari pusat kekuatan ekonomi kedua dunia, Cina. Bank-bank di Cina dilaporkan telah membantu nasabah mereka melepas mata uang asing senilai 51,8 miliar dolar AS, atau setara 860 triliun rupiah. Ini adalah aksi jual terbesar dalam hampir 5 tahun. Mengapa aksi jual dolar ini terjadi sekarang? Apa kaitannya dengan ambisi kelompok BRICS untuk dedolarisasi? Dan bagaimana Bank Sentral Cina memanfaatkan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump untuk mendorong penguatan dan internasionalisasi mata uang yuan? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah bagaimana Cina dan BRICS kini berada di garis depan perang mata uang yang mengancam dominasi dolar AS. Data aksi jual dolar terbesar sejak 2020. Angka yang dilaporkan oleh Bloomberg ini sangat mencolok. Sepanjang September, para pemberi pinjaman di Cina menjual valuta asing bersih senilai 51,8 miliar dolar AS atas nama nasabah mereka. Skala aksi jual, ini adalah jumlah bulanan terbesar yang tercatat sejak Desember 2020. Pelaku, nasabah yang melakukan aksi jual ini mencakup eksportir, importir, dan investor yang menanamkan modal di aset keuangan luar negeri. Aksi jual dolar besar-besaran ini secara otomatis berarti pembelian besar-besaran yuan Cina. Hal ini menunjukkan sentimen bullish atau optimisme yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan Cina terhadap penguatan mata uang yuan. Perusahaan-perusahaan ini bergegas menukarkan dolar mereka sekarang, karena mereka yakin yuan akan bernilai lebih tinggi di masa depan. Yuan menguat berkat eksportir dan BRICS. Ada dua pendorong utama di balik penguatan yuan dan pelepasan dolar ini, faktor domestik dan faktor geopolitik. Faktor domestik, ekspor grafik menunjukkan lonjakan konversi mata uang seiring pertumbuhan ekspor yang kuat pada September. Eksportir mengubah pendapatan dolar AS mereka menjadi yuan. Kepala Riset Asia di ANZ Bank, Hongo, menjelaskan, surplus bersih dalam penyelesaian valuta asing menunjukkan adanya peningkatan arus modal masuk ke Cina yang membantu menopang yuan, sementara konversi oleh eksportir juga meningkat. Faktor BRICS, dedolarisasi sebagai anggota kunci BRICS, Cina kini berada di garis depan ambisi kelompok tersebut untuk dedolarisasi. Aksi jual dolar ini sejalan dengan ambisi Cina untuk menginternasionalisasi yuan. Negara-negara anggota BRICS bersatu menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan AS dan dominasi dolar, dan sepakat mendukung penguatan mata uang lokal, terutama yuan. Perkembangan ini memberikan dorongan tambahan bagi kelompok BRICS, memperkuat posisi yuan di pasar global sebagai alternatif dolar AS. Intervensi PIK melawan ancaman Trump. Konteks geopolitik membuat aksi jual ini semakin panas. Aksi ini terjadi di tengah ketegangan perdagangan yang memanas antara AS dan Cina. Sanksi Trump, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif baru terhadap Cina dan sejumlah negara lain pada awal Oktober. Respon PIK, Bank Sentral Cina, People's Bank of China PIK, merespons dengan memperkuat intervensinya. PIK mengambil langkah untuk menjaga nilai referensi harian yuan pada posisi terkuat dalam 1 bulan terakhir. Tindakan PIK untuk menjaga penguatan yuan setelah ancaman tarif Trump mengirimkan 2 pesan. Pertama, Cina tidak akan membiarkan mata uangnya melemah drastis di tengah perang dagang. Kedua, mereka memanfaatkan momentum sentimen bullish pasar untuk memajukan tujuan strategis mereka, yaitu internasionalisasi yuan. Ketegangan perdagangan justru mendorong lebih banyak eksportir domestik untuk mengonversi valuta asing guna mendukung stabilitas yuan. Aksi jual 51,8 miliar dolar AS oleh Cina ini bukanlah sekadar transaksi pasar biasa. Ini adalah manuver strategis yang memiliki implikasi besar. Pertama, ini menunjukkan kekuatan domestik ekonomi Cina, di mana ekspor yang kuat dan optimisme pasar mendorong konversi mata uang. Kedua, ini adalah bukti nyata dedolarisasi yang didukung oleh ambisi politik kelompok BRICS. Dengan Cina dan yuan yang unggul terhadap dolar AS, narasi tentang berakhirnya dominasi dolar mendapatkan momentum yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah sinyal bahwa dunia sedang mencari alternatif mata uang, dan Cina, didukung oleh BRICS, siap menempatkan yuan di posisi terdepan. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.